Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mengingat Allah, maka mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perbuatannya, dan mereka mengetahui. Hadirin Allah muliakan. Jadi jangankan sedang ibadah, khilaf maksiat saja ingat Allah dan langsung berhenti, dan itu manusiawi. Siapa di antara kita bisa tampil perfect? Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Setiap kita pasti melakukan kesalahan, pasti. Termasuk ustadz pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan setiap atau yang terbaik dari yang melakukan kesalahan adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Dan sekali lagi bedanya ketika mereka khilaf atau ketika mereka mau mengerjakan maksiat karena ya khilaf, ke bawah nafsu atau ke bawah suasana mungkin pada saat itu mereka mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika beribadah, apalagi di kajian. Jadi nggak ada, ketika kajian ingat makhluk tuh jangan sampai jamaah. Ketika di majelis ilmu ingat bisnis itu cut dulu lah bisnisnya. Wong ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kita, kok kita ngingat dunia? Harusnya kan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang bertakwa yang real, yang beriman yang real, itu sudah pada titik kalau mau maksiat atau tergelincir maksiat ingat Allah. Makanya kan hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwa aku mendengar Suddi menyatakan bahwa maksud di antara makna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang beriman yang apabila disebutkan nama Allah hati mereka berkedar, salah satu maknanya atau salah satu case-nya adalah huwa rajulu yuridu an yadhlim aw yahumu bi ma'siyah, yaitu ada seseorang ingin melakukan kezaliman atau ingin bermaksiat, fayuqalu lahu ittaqillah fayajilu qalbuh. Lalu ketika dia ingin melakukan maksiat, ada yang mengatakan kepada dia, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah. Itu langsung kalimat itu masuk ke dalam hatinya dan dia mengurungkan niatnya. Gitu. Nah, itu orang-orang beriman. Sederhana aja, mau maksiat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu langsung berhenti, masuk ke dalam hati. Karena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan atau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Jadi untuk mengerem orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu enak banget. Satu kalimat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu akan masuk ke dalam hati. Dia langsung introspeksi diri, langsung melakukan evaluasi, langsung audit pribadi. Ini benar apa salah? Keliru atau enggak? Jadi nggak perlu dibentak-bentak orang beriman itu. Nggak perlu diomel-omelin. Kita lihat ya teman kita beriman, dia berusaha bertakwa, dia berusaha beriman. Nahsabu kadzalik wallahu hasibuh wala nuzakki Allah ahad. Itu yang kita lihat dari dia, dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah, dan Allah yang paling tahu tentang dia. Ya, tapi teman kita ini kayaknya agak menurun kualitas imannya, agak khilaf, agak futur sedikit. Terus dia ada niatan untuk bermaksiat. Itu cukup, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kepada Allah. Itu
kalau benar-benar beriman, berhenti jamaah, berhenti. Ini salah satu tafsir, berhenti. Enak ya, cuman ittaqillah, bertakwalah, kalau berhenti. Jadi nggak perlu duduk, saya mau bicara sama anda, kenapa anda begini, bla 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 bla. Ittaqillah, berhenti. Berhenti, masuk tuh dalam hati, takut langsung sama Allah. Makanya kalau sudah ada iman dan ketakwaan, makanya innamal mu'min, yang bisa gini hanya orang-orang beriman. Makanya betapa enaknya rumah tangga kalau suami beriman, istri beriman. Itu istri kayak apa? Tahu? Suami cuma ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Udah selesai, clear. Gak akan lanjut. Kalau beriman, gak akan lanjut. Ingat sama Allah. Atau suami kita misalnya ada gelagat yang ittaqillah, tapi ngomong suami yang benar gitu, jangan ittaqillah, pakai yang bahasa bagus, bicara sama pemimpin, bicara sama yang atau babe atau bang. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Aku yakin kamu bisa gitu, bahasa Jawa, ittaqillah bang. Repot kalau begitulah. Tapi poinnya adalah, tapi kalau mau gitu, kalau benar makom suami kita udah tinggi banget, bisa juga digituin. Ittaqillah cukup. Ini ayatnya. Jadi nggak perlu, kamu dari mana aja tadi? Yang benar, jujur. Aku udah cek kok kantor, kamu udah pulang dari jam 5 pagi, 5 sore. Kamu jadi nggak perlu ribet-ribet. Bang, ittaqillah. Udah selesai, tinggal tidur deh. Nanti dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih, nangis, gimana bisa diamalin gak jamaah sekalian? Kita punya hubungan bisnis, kok kayaknya ada gelagat, gak benar nih pembukuannya, udah ittaqillah, selesai. Itu kalau beriman selesai. Sama anak, udah nyoba bolos kemarin nih, atau hari ini dia coba bolos, atau kita dengar, atau ketika cium tangan, kok bawa rokok nih anak kita. Ittaqillah anak. Kalau anak ini dibangun di atas keimanan, selesai masalah. Ittaqillah. Karena masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati. Nyaman gitu lah. Karena siapa yang gak pernah salah? Siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak pernah berniat maksiat misalnya? Siapa yang nggak pernah khilaf? Siapa yang nggak punya hawa nafsu? Siapa yang nggak punya ego? Kita semua punya itu. Nah, ini alat kontrolnya tuh mengingat Allah Jalla wa Ala. Mengingat Allah. Dan kalau kita belum sampai titik seperti itu, perbaiki keimanan kita. Berarti ada yang salah, perbaiki. Kok saya nggak mempan ya dibilang gitu ya? Kok saya harus diancam dulu ya? Atau misalnya rumah tangga kita, kenapa kasus atau masalah kemarin saya harus debat dulu sama istri saya, baru istri saya mau nurut? Saya harus debat. Atau sebaliknya, kenapa saya defense ketika dinasihatin istri saya? Kenapa saya nggak terima? Sebenarnya kan yang benar saya salah. Kalau kita beriman, bertakwa, benar-benar beriman, itu semua masalah nggak sampai 1 menit. Ya ittaqillah berapa? Coba. Ittaqillah 3 detik selesai. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ingat sama Allah. Itu orang beriman ketika ittaqillah, yang diingat adalah Allah. Itu As-Sami'ul Alim. Ya Allah, mungkin saya bisa kadalin istri saya polos, tapi Allah Ar-Raqib, yang Maha mengawasi, As-Sami' Al-Alim. Suami saya ini orang baik, dia polos-polos aja, saya punya masa lalu yang kelam, saya bisa atur semuanya.
saya bisa bermain, dia nggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah ngerti. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur kan. Wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka bermain, aku balas permainan mereka. Terus mau cari jalan keluar kayak apa? Mentok udah. Ittaqillah. Masuk ke dalam hati jamaah. Yang Allah mau bohong nggak jadi. Istri pulang telat, terus udah niat mau cari alasan macam-macam. Jadi aku begini mas, segala macam. Kata suami, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Oh iya, mohon maaf. Aku harus jujur. Memang nggak ada alasan. Aku khilaf, kasihkan ngobrol. Enak jamaah. Ini orang beriman. Itu kata-kata Allah saja itu masuk dan merasuk ke dalam hatinya. Gak usah ribet-ribet. Makanya kita nggak butuh kata-kata kasar, kata-kata kotor. Makanya Nabi kan nggak gunakan kata-kata itu. Dan kita sudah bahas tentang dalam bab ketakwaan bahwa wasiat untuk umat-umat sebelum kita kan cuma ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah kenapa nggak ada bekas, nggak ada efek? Karena kita nggak yakin, kita nggak beriman, kita nggak yakin Allah Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi, As-Sami'ul Alim, Al-Basir. Makanya enak aja. Tapi kalau orang yakin, mungkin saya bisa menghindar dari seluruh manusia, tapi saya nggak bisa menghindar dari Allah Jalla wa'ala. Luar biasa jemaah sekalian. Cuma satu kata, ittaqillah, langsung Allah. Beda sama kita kalau ada orang bilang ittaqillah, kenapa nih orang gitu, jadi fokusnya kenapa nih orang ngomong ke gue kayak gini, emangnya gue salah apa? Tapi orang beriman ittaqillah langsung, iya Allah mau melihat ya, Allah Maha tahu.